Halo semuanya, saya Yohana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai jawaban UTS Embedded System. Pada soal pertama, membuat diagram skenario dan state chart. Pada skenario pertama, push button 1 yaitu ditekan 1 kali pendek kurang dari 1 detik. Jadi input awalnya yaitu waktu kedua dan berakhir pada di sebelum ketiga. Kemudian push button 2 yaitu ditekan 1 kali panjang lebih dari 1 detik. Di sini input awalnya itu 2 dan input akhirnya itu di titik 3,5. Kemudian output dari LED merah, kondisi awalnya itu dia keadaan mati. Kemudian LED merah menyala pada di waktu kedua. Kenapa di waktu kedua? Karena sesuai dengan syaratnya, push button 1 ditekan 1 kali singkat untuk menyalakan LED merah. Kemudian output dari LED biru, kondisi awalnya LED mati, kemudian pada di titik ketiga atau di waktu ketiga dia menyala. Kenapa di waktu ketiga? Karena sesuai dengan syaratnya, push button 2 ditekan dan ditahan 1 detik untuk menyalakan LED biru. Jadi input awalnya itu kan 2. Nah, saat dia 1 detik dia berada di waktu ketiga, makanya di saat ketiga LED birunya menyala. Untuk skenario keduanya yaitu push button 1 dan push button 2 ditekan 1 kali panjang. Jadi push button 1 ini input awalnya itu dia 2 dan berakhir di 3,5. Begitupun dengan push button yang kedua. Kemudian output dari LED merah yaitu kondisi awalnya itu 0, kemudian dia menyala pada di titik kedua. Kenapa menyala pada ke titik 2? Karena sesuai dengan syaratnya, push button 1 ditekan 1 kali singkat untuk menyalakan LED merah. Kemudian untuk LED biru, kondisi awalnya itu dia LED-nya mati. Kemudian di waktu ketiga dia menyala. Karena sesuai dengan syaratnya, push button 2 ditekan dan ditahan 1 detik untuk menyalakan LED biru. Jadi saat input awalnya itu 2, dia 1 detiknya itu di waktu ketiga. Selanjutnya skenario ketiga yaitu push button 1 dan push button 2 ditekan berkali-kali pendek. Di sini diagramnya sama aja. Jadi input awalnya itu 1, kemudian 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 dan begitu seterusnya. Kemudian output dari LED merah yaitu kondisi awalnya itu LED mati. Kemudian saat di waktu ke-1 dia LED-nya menyala. Kenapa menyala di waktu ke-1? Karena sesuai dengan syaratnya, push button 1 ditekan 1 kali singkat untuk menyalakan LED merah. Kemudian saat output LED biru dia tetap mati. Kenapa tetap mati? Karena untuk menyalakan LED biru syaratnya itu harus ditekan dan ditahan 1 detik pada push button 2. Kemudian pada skenario keempat yaitu push button 1 dan push button 2 ditekan dan ditahan selama 1 detik. Jadi input awalnya itu 2 dan input akhirnya itu berada di waktu ketiga. Begitupun dengan push button 2. Kemudian output dari LED merah yaitu tetap menyala. Mengapa tetap menyala? Karena syarat untuk menyalakan LED merah yaitu push button 1 ditekan 1 kali singkat.
Kemudian output dari LED biru yaitu tetap menyala juga. Kenapa tetap menyala? Karena push button 2 ditekan dan ditahan 1 detik. Berikutnya untuk skenario kelima yaitu push button 1 ditekan selama kurang dari 1 detik. Di sini input awalnya itu 2 dan input akhirnya itu berada di 2,5. Kemudian di push button kedua yaitu ditekan selama 2 detik. Input awalnya itu 2 dan input akhirnya itu berada di waktu keempat. Karena dari 2, 1, 2, nah berakhirnya di 4. Kemudian output dari LED merah yaitu LED tetap menyala. Mengapa tetap menyala? Karena di sini syarat untuk menyalakan LED merah yaitu push button 1 ditekan 1 kali singkat. Kemudian output dari LED biru yaitu kondisi awalnya dia menyala, tetapi pada saat waktu keempat dia mati. Kenapa di saat waktu keempat dia mati? Karena syarat untuk mematikan LED yaitu push button ditekan dan ditahan selama 2 detik. Kemudian skenario ke-6 yaitu push button 1 dan push button 2 ditekan dan ditahan selama lebih dari 2 detik. Di sini input awalnya itu 2, input akhirnya itu berada di titik 4,5. Begitupun dengan push button 2. Kemudian output dari LED merah yaitu kondisi awalnya itu dia menyala, tetapi saat di titik keempat atau di waktu keempat dia mati. Kenapa mati? Karena untuk mematikan LED itu push button harus ditekan dan ditahan selama 2 detik. Begitupun penjelasannya sama untuk output LED biru. Kemudian state chartnya yaitu push button 1 ditekan kurang dari 1 detik, dia akan menyalakan LED merah. Kemudian saat ditekan dan ditahan selama 2 detik, LED merah akan mati. Kemudian berakhir pada finish state. Selanjutnya pada push button 2, saat ditekan dan ditahan selama 1 detik, LED biru akan menyala. Kemudian push button 2 saat ditekan dan ditahan selama 2 detik, LED biru akan mati. Kemudian akan berakhir pada finish state. Soal nomor 2 yaitu membuat flowchart dari source kode program interrupt berikut. Awalnya itu start, kemudian diinisialisasikan pin LCD, LED, dan interrupt. Selanjutnya, jika push button 1 ditekan, maka akan menjalankan interrupt 1, kemudian output LED low. Selanjutnya akan berakhir pada end. Tetapi saat push button 1 tidak ditekan, maka push button 2 ditekan. Selanjutnya interrupt 2 akan berjalan sehingga outputnya itu LED high, kemudian berakhir pada end. Program interrupt 1 yaitu start, kemudian push button 1 ditekan, selanjutnya output low, kemudian LCD menampilkan interrupt 1 pada baris 0 kolom 1. Di sini ada baris 0 kolom 1. Selanjutnya program interrupt 2 yaitu start, kemudian push button 2 ditekan, selanjutnya output high, kemudian LCD menampilkan interrupt 2 pada baris 0 kolom 1. Lalu selesai. Selanjutnya pada soal nomor 3 yaitu tentukan kesalahan atau kekeliruan konkurensi yang mungkin terjadi dari hasil eksekusi program di atas.
hasil eksekusi pada program tersebut yaitu di sini proses A itu terjadi counter up karena count sama dengan count plus 1. Sedangkan proses B terjadi counter down karena count sama dengan count min 1. Nah, proses A dan proses B ini sama-sama mengambil nilai count dari data awal. Contoh, saat dieksekusi diberi nilai count-nya itu 3. Jadi di proses A-nya ini count-nya ini kan 3. Jadi 3 tambah 1 itu 4. Nah, pada proses B 3 dikurang 1, dia memberikan output 2. Seharusnya proses B itu memberikan nilai output 3. Kenapa 3? Jadi dari hasil proses A ini diproses lagi seharusnya sama proses B. Jadi kan awalnya di sini itu nilainya 4. Nah, hasil nilai dari proses A seharusnya diproses lagi sama B. Jadi 4 kurang 1 sama dengan 3. Kemudian pertanyaan B yaitu alternatif perbaikan short code. Nah, perbaikannya itu memberikan mutex log. Apa sih mutex itu? Mutex itu yaitu sesuatu yang dibutuhkan untuk memastikan tidak ada proses lain yang menjalankan critical section ketika ada proses lain yang sedang menjalankan. Jadi, secara singkatnya, mutex bisa dianggap sebagai kunci atau log dari suatu proses agar tidak disela oleh proses lain. Nah, perbaikan pada source code-nya itu yaitu pada proses A ditambahkan count underscore mutex dot log buka tutup kurung semikolon, count sama dengan count plus 1 semikolon, count underscore mutex dot unlock buka tutup kurung semikolon. Begitupun sama dengan proses B, ditambahkan count underscore mutex dot log buka tutup kurung semikolon, count sama dengan count kurang 1 semikolon, dan count underscore mutex dot unlock buka tutup kurung semikolon. Berikut penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.